Nanti saya akan merangkum pembicaraan 2 pertemuan yang terakhir mengenai purpose, potensi, dan hikmat. Setiap ciptaan Allah diciptakan ada maksudnya, itu kata pengkhotbah, ya, ada maksudnya. Kemudian setiap ciptaan yang ada maksudnya diberi potensi, supaya tidak frustasi, saudara. Kita dimaksudkan menjadi manusia seperti Yesus, tapi tidak punya potensi, kita akan frustasi. Kemudian setiap potensi itu hanya bisa berfungsi kalau diajar langsung oleh Sang Pencipta, yang disebut dengan wisdom atau hikmat. Dan hikmat itu adalah principal things, principle, atau dengan kata lain, potensi yang kita miliki sebagai anak Tuhan berjalan sebagai Kristus, yang tidak mudah jatuh dalam pencobaan, itu hanya efektif kalau kita ada di bawah wisdom atau prinsip-prinsip. Media di mana kita belajar wisdom atau prinsip-prinsip disebut grace. Amin ya. Bahwa grace adalah hidup dalam kasih karunia, hidup berdampingan dengan Allah dalam damai sejahtera, di mana kita bicara Allah mendengar, Allah bicara kita mengenal. Itu definisi grace yang Alkitab tulis. Ya, jadi grace bukan doktrin, grace adalah satu kehidupan, kasih karunia. Kita buka pengkhotbah pasal 7 ayat 11. Kita akan baca ayat 11 dan ayat 12. Pengkhotbah pasal 7 ayat 11. Hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, dan merupakan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Ayat 12, karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang, dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemiliknya. Kita tidak pernah di-encourage untuk mencari uang atau cinta uang, kita harus cinta hikmat. Hikmat memberi hidup, uang menyerap hidup kita. Mencari uang akan menyerap hidup, membuat kita capek. Ayat 11 tadi menarik ya, hikmat adalah sama baiknya dengan warisan, atau bahasa Inggrisnya wisdom is good with an inheritance. Baru saya dapat linknya. Inheritance, bagi kita yang namanya warisan, adalah kita diberikan sesuatu oleh Bapa kita, satu spirit yang baru, sehingga kita menjadi ciptaan baru, dan ciptaan baru ini tersimpan di surga. Jadi ada bagian dari hidup kita yang tinggal di surga, tidak di bawah matahari. Kalau kita baca kitab pengkhotbah, semua bicara soal di bawah matahari, di bawah matahari, di bawah matahari. Semua sia-sia di bawah matahari. Tapi bagi anak Tuhan, karena ada bagian dari hidup kita dari sepertiga bagian istilahnya, hidup kita tinggal di surga. Kalau setiga-tiga kita sudah mati dan kita tersembunyi di dalam Allah bersama Kristus. Kemudian Efesus 2 ayat 6, bahwa kita didudukan bersama Allah di tahta Kristus. Artinya spirit kita tidak di bawah matahari. Itu sebabnya kita tidak sia-sia lagi hidup di dunia. Akan menjadi sia-sia kalau kita tidak masuk ke dalam pekerjaan Tuhan Yesus. 1 Korintus 15 pasal terakhir bilang begitu. Satu hal yang kita harus tahu, bahwa jerih payahmu di dalam pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Pekerjaan Allah semua itu di finish, di wrap up atau dirangkum di dalam Kristus. Jerih payah kita di dalam pekerjaan Allah di dalam Kristus tidak pernah sia-sia. Sekalipun kita manusia biasa, darah dan daging masih ada. Nah, di sini dikatakan ayat 11 tadi bilang begini, hikmat adalah sama baiknya, atau hikmat adalah baik kalau bersama-sama dengan warisan. Kita tahu warisan kita adalah kita menjadi ciptaan baru, Kristus. Ya. Itu adalah potensi untuk kita menjadi seperti Kristus. Jadi Kristus tinggal di dalam kita untuk supaya kita bertumbuh seperti Kristus. Potensi. Makanya yang melindunginya adalah hikmat. Hikmat melindungi, atau hikmat adalah prinsip-prinsip yang melindungi purpose dan potensial yang kita punya. Karena tanpa hikmat, kita punya potensi, kita berjalan dalam karunia-karunia, karunia itu akan membunuh kita. Sudah percaya? Ada berapa banyak orang-orang yang berjalan dalam karunia, mereka coba hidup di dalam karunia itu, mereka tidak hidup dalam hikmat. Mereka jatuh. Pahlawan kesembuhan ilahi yang disebut jenderal kesembuhan ilahi itu ditemukan meninggal di hotel dengan botol minuman. Dia sudah menyembuhkan orang banyak. Pengkhotbah yang punya jutaan jemaat, perokok berat.
Saya sebut aja namanya karena ini sudah rahasia umum. Charles Spurgeon. Paling bandel, dikasih tahu dia ngelawan terus. Tapi dia punya ini banyak, dia punya pengetahuan, dia punya banyak hal, pengikut banyak. Tapi tidak hidup sebagai hikmat, sebagai orang berhikmat. Ada banyak lagi. Ya. Jadi potensi dan purpose tanpa hikmat itu akan membunuh kita. Banyak orang berusaha hidup di dalam karismanya. Ya, jadi kalau ada orang hidup berusaha membanggakan karismanya itu bisa membunuh dia, bisa menjatuhkan dia. Ya, jadi saudara jangan hidup di dalam karisma. Hikmat itulah yang melindungi karisma atau gift yang kita punya. Berapa banyak kalau di orang dunia, berapa banyak para musisi yang masa tuanya tidak menikmati hidupnya. Dengan karismanya bermain musik atau menyanyi, pada masa tuanya susah juga hidupnya. Karena potensinya tidak dilindungi oleh hikmatnya. Nah ini yang akan kita pelajari pagi hari ini. Kita tahu kita punya purpose. Atau maksud diciptakan oleh Allah adalah kita menjadi seperti Kristus. Kemudian manusia itu akan menjadi seperti Kristus. Seperti Allah mula-mulanya, lalu jatuh, lalu diciptakan Adam yang terakhir. Maka manusia diharapkan masuk ke dalam pekerjaan Allah di dalam Adam yang terakhir, supaya menjadi seperti Kristus. Nah untuk menjadi seperti Kristus, Allah menaruh potensi. Ya dong, kalau nggak ada potensi bagaimana kita menjadi seperti yang diinginkan Allah. Potensi itu disebut Christ in you, the hope of glory. Roh Kudus ditaruh di situ. Nah pola pandang kita harus berubah, terutama kami para hamba Tuhan, pendeta harus berani memandang jemaat sebagai Kristus, tidak lagi memperhitungkan sebagai manusia biasa. Ya, coba 2 Korintus 5 ayat 16, kita buka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ya, nah sekarang karena kita bicara bahwa potensi di dalam kita adalah Kristus, dan kita akan menjadi seperti Kristus, satu dengan Dia, maka kita lihat bagaimana Kristus bermanifestasi dalam hikmat. Ini yang akan kita tiru. Ya, mulai saat ini akan kita tiru. Kita tidak bermegah di dalam gift. Kita tidak taruh identifikasi kita di dalam karunia-karunia. Karena perbuatan seperti itu membuat kita menjadi manusia duniawi. Ini yang terjadi di Korintus. Korintus itu penuh karunia, penuh pengetahuan, penuh segala macam. Tapi Roh Kudus melalui Paulus menulis di 1 Korintus 3 dikatakan, aku menulis ini tidak seperti menulis kepada orang dewasa, tetapi kepada orang yang masih kanak-kanak, bahkan manusia duniawi. Makanya nasihat-nasihatnya itu sangat kontras dengan kitab Efesus. Misalnya, untuk laki-laki daripada kamu terbakar nafsu, menikahlah. Itu nasihat model apa kayak begitu? Itu kan kayak menasihati hewan, saudara. Daripada kawin kemana-mana, suruh kawin saja. Kalau di Efesus kan beda. Pernikahan adalah gambaran Kristus dan mempelainya. Beda kepada orang duniawi, sekalipun dia anak Tuhan, nasihatnya beda. Kepada yang masih gadis, nggak usah nikah sekalian deh. Waktu Tuhan makin dekat. Nasihat kayak apa? Ada banyak lagi nasihat-nasihat yang kontradiktif. Kalau kita tidak tahu latar belakangnya, kita bilang, ini gimana ya? Roh Kudus ini pelin-pelan ya? Enggak, saudara. Kepada manusia duniawi, nasihatnya beda. Kepada manusia yang sudah spiritual, itu beda. Oleh karena itu, Allah ingin supaya kita tidak menjadi manusia yang duniawi, tapi yang spiritual, yang berjalan oleh hikmat. Kita lihat sekarang bagaimana Kristus berjalan sebagai hikmat. Kita buka Matius pasalnya yang ke-23 ayat 34. Ya, saya potong aja ayatnya supaya tidak terlalu lama. Sebab itu lihatlah, ini perkataan Tuhan Yesus kepada orang-orang Farisi. Waktu itu dia sedang counter sama mereka. Dia bilang begini, sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesah di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Siapa yang mengatakan? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengatakan. Tapi di kitab Lukas, Roh Kudus mengganti kata-kata ini, bagian depannya diganti dengan hikmat Allah. Lukas 11 ayat 49.
Ya, saudara perhatikan kalimatnya sama dengan ini, tapi subjeknya diganti oleh Roh Kudus. Itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi, rasul-rasul, separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Kalimatnya sama. Yang satu bilang aku, kata Tuhan Yesus, ini aku, kata Tuhan Yesus, berkata seperti itu. Tapi di kitab Lukas, Roh Kudus mengganti subjeknya, hikmat berkata. Dengan kata lain, Kristus adalah hikmat di dalam perbuatan. Atau Christ is wisdom in action. Tapi saudara bisa nangkap sini bahwa hikmat itu adalah perbuatan dari apa yang terdapat di dalam diri Kristus Yesus. Ya, jadi ada 3 hal nih yang Alkitab catat. Yang pertama itu ada hikmat. Yang kedua ada knowledge, pengetahuan. Yang ketiga ada understanding, pengertian. Ya, kita mulai dari knowledge. Knowledge adalah informasi dari Alkitab. Informasi apa? Misalnya Yesus mati supaya manusia berdosa selamat. Itu pengetahuan. Itu imannya Allah. Belief system Allah. Tapi kalau orang menolak knowledge ini, maka dia tidak akan pernah dapat understanding. Apa hubungannya Yesus mati dengan saya selamat? Yesus lahir 2000 tahun yang lalu, keluarga bukan, siapa bukan, satu bangsa bukan. Tapi aku bisa selamat, apa hubungannya? Itu dimengerti dengan understanding. Ibrani 11 katakan, by faith we understand, oleh iman kita mengerti. Jadi understanding hanya datang ketika kita mempercayai pengetahuan. Kalau kita menolak pengetahuan, sampai kapanpun understanding itu tidak akan jalan. Faith comes first, kemudian understanding comes later. Ya, jadi ada knowledge, ada understanding. Lalu apa ini hikmat? Hikmat ini adalah knowledge dan understanding yang keluar dalam perbuatan. Dalam perkataan, dalam perbuatan, berdasarkan apa yang kita tahu. Karena tanpa itu, saudara, seberapa jauh pun kita punya knowledge, punya sedalam apapun pewahyuan kita punya, itu cuma tinggal cerita aja di kepala dan di hati. Perbuatannya beda. Ya. Untuk kita ya, bukan kalau orang lain kita nggak usah ukur, itu untuk kita mengukur. Kita berjalan dengan hikmat atau enggak. Orang lain jangan diukur, saudara. Karena kalau kita ukur orang lain, nanti kita terjebak dalam gini. Ada satu prinsip bilang begini, kalau khotbah itu lakukan dulu baru khotbah, katanya gitu kan. Itu half truth, saudara. Khotbah itu yang benar ya ilham Roh Kudus. Kelakuan yang khotbahnya nanti dihakimi oleh dirinya sendiri, oleh apa yang dikhotbahin. Kita jangan menghakimi. Kalau khotbah itu Alkitab ya, ikuti aja. Saya kasih contoh Raja Sulaiman. Itu nulis buku Amsal dan pengkhotbah. Hikmat, permulaan hikmat, takut akan Allah, berhikmatlah. Kau punya hikmat, kau akan kaya raya, dihormati dan umur panjang. Pertanyaannya, Salomo umurnya panjang enggak? Enggak. Salomo punya hikmat enggak? Enggak, istrinya 300. Ada orang berhikmat istrinya sampai 1000. Berzina aja enggak boleh, ini 1000. Dia bukan orang berhikmat, tapi dia tulis buku jadi berkat bagi orang Kristen ribuan tahun. Jadi kalau kita pakai prinsip itu, kita akan robek itu, Amsal dengan pengkhotbah. Karena orang yang nulisnya nggak punya hikmat. Ada 5 hal yang dilarang Tuhan, dari mulai jangan simpan, jangan koleksi emas, jangan koleksi burung-burung, kuda-kuda, jangan menikahi istri orang Mesir, itu dilanggar semua, ada 5. Dilanggar semua sama Salomo. Tapi Salomo dipakai Roh Kudus menulis kitab Amsal dan khotbah. Kalau kita bilang khotbah itu harus yang sudah dilakukan, enggak juga, saudara. Kita yang menseleksi, kita yang memfilter. Sama nggak dengan Alkitab? Kalau sama, terima. Tapi hidup yang mengkhotbah jangan diikutin. Kan gitu Ibrani bilang. Lihat pembimbingmu, lihat pemimpinmu, lihat hidupnya, tiru imannya. Gitu ya. Lihat hidup Salomo, tiru imannya Salomo. Nah itu hikmat. Dengan jalan itu kita menjadi orang bebas. Pokoknya apa kata Bapakku yang di surga itu aku ikuti. Jadi hikmat itu adalah pengetahuan dan understanding in action. Oke, kita buka sekarang Yakobus. Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan yang berbudi,
Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat. Perhatikan, perbuatannya dinyatakan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jadi hikmat itu kompleks, dari komplit pengetahuan, understanding, dan perbuatan. Menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu megahkan diri, dan jangan berdusta melawan kebenaran. Ayat 15. Itu bukan hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan nafsu manusia. Jadi iri hati, mementingkan diri sendiri, egois, ya, memegahkan diri, udah salah bangga gitu ya. Berdusta itu juga hikmat, kata Yakobus, tapi dari bawah, dari setan-setan. Ayat 16. Sebab di mana ada iri hati mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Segala sesuatu, komunikasi kita, persekutuan kita yang menghasilkan perbuatan jahat, kedengkian, itu juga hikmat yang dari bawah. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Murni itu one, ehad, esa. Itu murni maksudnya ya, nggak ada pengertian lain, murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik yang tidak memihak dan tidak munafik. Jadi hikmat yang dari atas itu pure, murni. Ternyata saudara, kata hikmat dan kekudusan itu identik juga, karena 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan bahwa oleh Allah kita ada di dalam Kristus. Yang oleh Allah kita dijadikan, Kristus dijadikan hikmat buat kita. Lalu ada kekudusan, dijadikan kekudusan buat kita, kebenaran dan penebusan. Jadi itu identik satu level. Dan ternyata kekudusan itu punya pengertian yang mendasar, yang artinya satu. Esa, itu kekudusan. Jadi kalau orang berhikmat, itu adalah orang yang satu. Kita adalah satu. Satu yang mana nih? Satu dengan apa yang ada di dalam kita, atau warisan, atau Kristus yang ada di dalam kita. Karena Kristus yang ada di dalam kita itu adalah rohnya Allah. Dan Allah adalah Esa. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita Esa bersama Allah. Kalau kita tanya orang Israel, apa pengakuan yang paling populer di bangsa Israel? Sambil dibuka ayatnya di Ulangan 6 ayat 4. Ya. Dia bilang, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ehad, atau Kudus. Jadi kalau dibilang kita satu dengan Tuhan, kita Esa. Esa itu artinya begini, apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, satu. Kita bukan hipokrit. Susah memang saudara. Tuhan bilang, mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus hal-hal yang tidak baik terjadi sama kita. Apa kecenderungan kita yang kita keluar dari mulut kita? Makian, mengumpat. Itu kita sudah tidak ehad. Makanya harus dipaksa, itu disebut sacrifice. Aku tetap mengucap syukur karena aku dan Allah satu. Tidak ada orang lain antara aku dan Allah. Kami satu. Apa yang Allah pikirkan, itu pikiranku. Apa yang Allah suruh, itu perbuatanku. Ini perlu labor supaya kita resting. Makanya ada istilah labor to enter the rest. Berusahalah masuk ke dalam peristirahatan. Kalau bahasa Indonesia agak lama, bahasa Inggris labor to enter the rest. Untuk masuk, untuk resting perlu labor. Supaya kita tetap ehad, esa. Jadi hikmat yang dari atas itu adalah esa satu. Kita satu dengan Allah. Allah satu dengan kita. Kita punya pikiran yang sama dengan Allah, itu pertumbuhan. Ya. Kita berusaha untuk seperti itu. Nah, kitab Efesus pasal 3 ayat 8 mulai. Ayat 8 mulai, supaya kita tahu latar belakangnya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tak terduga. Sudah perhatikan kasih karunia untuk apa? Untuk pemberitaan Injil.
Ya, jadi kasih karunia itu kita duduk bersama dengan Allah, Allah memberitakan kabar baik, memberitakan power, potensi yang ada dalam kita itu dibongkar semua, supaya kita menjadi sama seperti dengan siapa kita bergaul. Kita bergaul dengan Roh Kudus, kita akan seperti Roh Kudus. Kita akan ehad, kita tidak menjadi hipokrit, pikiran Roh Kudus menjadi pikiran kita. Nah sekarang banyak grace didegradasi menjadi pengampunan dosa saja. Kita hidup di bawah air terjun pengampunan, itu benar, ya dan amin. Tapi kurang lengkap, saudara. Kita disupply power, potensi-potensi. Karena kita diciptakan untuk menjadi seperti Kristus. Oke? Jadi kasih karunia berhubungan dengan pemberitaan tentang kekayaan Kristus yang tak terduga. Ayat 9, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia atau misteri yang telah berabad-abad tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kalau kita baca kitab Injil, yang disebut misteri adalah firman Allah. Benih yang ditabur itu adalah isinya misteri semua. Jadi kalau kita belajar firman, kita dapat informasi, lalu kita percaya, amin. Lalu Tuhan memberikan understanding, seberapa dalam kita mau masuk ke dalam firman itu, pengetahuan itu tergantung kita. Ya. Karena dalamnya ada rahasia yang sangat dalam. Ayat 10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa di langit-langit. Ini bukan pemerintah kita, tetapi penguasa-penguasa di roh-roh jahat di udara. Oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat, bukan berbagai ragam knowledge atau understanding. Mengapa? Karena knowledge dan understanding tidak akan terlindungi tanpa hikmat. Banyak orang yang bersandar pada knowledge-nya, kemampuannya mengajar, understanding yang dalam, tapi perbuatannya tidak seperti hikmat yang digambarkan di Yakobus. Lemah lembut, sabar, penuh damai sejahtera. Kalau dia mengajar tentang sesuatu dalam sekali, lalu tanya, Pak, tapi kenapa begitu? Kamu nggak pernah baca Alkitab? Ya? Baca nih Alkitab. Nah, itu sudah tidak lemah lembut. Knowledge-nya oke, understanding-nya dalam, tapi hikmatnya nol. Yang dipertunjukkan oleh jemaat yang Tuhan mau adalah hikmat, bukan knowledge dan understanding. Itu untuk personal kita, knowledge. Tanpa pengetahuan umatku binasa katanya. Kalau kita nggak mau binasa, cari pengetahuan. Oleh pengetahuan kita percaya pengetahuan, kita dapat understanding. Cari understanding. Tapi hikmat, usahakan itu keluar dalam perkataan, dalam perbuatan kita. Amin ya? Jadi di sini yang Tuhan inginkan adalah jemaat kita semua termasuk saya, karena jemaat itu posisi tertinggi ya. Jangan pernah lupa, saya selalu ingatkan. Jemaat posisi tertinggi. Gembala tidak lebih tinggi dari jemaat. Gembala, rasul, nabi itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam jemaat. Jadi saya juga jemaat secara posisi. Saya tanggung jawab gembala, betul. Ya, tapi secara posisi di hadapan Allah kita sama. Kemudian ayat 11. Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan di dalam Kristus Yesus. Dalam bahasa Inggrisnya, according to the eternal purpose. Muncul kata purpose. Selalu berdampingan. Hikmat, purpose, potensi. Hikmat, purpose, potensi. Selalu berdampingan. Ya. Anak seorang musisi, itu biasanya punya purpose menjadi musisi. Dan di dalamnya ada potensi musisi. Tapi kalau nggak dikursusin, dia akan menjadi pedagang. Percaya kan? Jadi harus jalan, tiga-tiganya harus jalan. Anak orang pintar, biasanya anaknya pintar dan punya potensi lebih pintar dari bapaknya, tapi kalau nggak disekolahin dia bodoh juga. Ya. Nah yang mengganggu proses ini, proses prinsip masuk ke dalam seorang anak setelah ciptaan Tuhan, adalah gangguan-gangguan yang namanya masalah. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan sampai jatuh gara-gara masalah seberat apapun. Nah sekarang kan repotnya ada diajarkan 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa. Siapa yang bilang? Pencobaan itu dari yang paling biasa sampai yang paling berat itu kompleks ada di dunia ini. Bukan pencobaan biasa. Bahasa Inggrisnya bilang, tidak ada pencobaan sedemikian rupa yang membuat kamu jatuh, kecuali pencobaan-pencobaan yang biasa terjadi pada manusia atau di bawah matahari. Oleh karena itu setiap kali kamu dicoba, Tuhan akan memberikan jalan. Jalan itu disebut Kristus. Jadi pencobaan itu jangan dibilang biasa, itu ringan semua. Nggak ada yang ringan, saudara. Kalau ringan aja nggak perlu firman Tuhan. Kalau berat sampai membuat orang hampir depresi,
Itu pencobaan juga, saudara. Dan jalan keluarnya adalah Kristus. Tahu potensi kita, tahu bahwa Kristus dalam kita. Itu kita akan lebih kuat, saudara. Makanya kan 1 Korintus bilang di pasal terakhir, kalau kamu tidak sadar bahwa kamu dan Kristus satu, kamu gak akan pernah kuat dengan pencobaan. Jadi pencobaan itu berat, saudara. Dan banyak. Jadi yang disebut dengan eternal purpose atau maksud abadi itu telah dilaksanakan di dalam Kristus. Ini ayatnya kan ya. Eternal purpose yang dimaksudkan Allah sudah selesai di dalam Kristus. Jadi kita semua mengarah kepada Kristus. Lalu ada ayat lain mengatakan Christ in you the hope of glory, itu potensi. Ini purpose. Lalu ada hikmat Allah yang disebut dengan principal thing, prince, asal kata dari prince itu putra mahkota. Apa yang utama? Orang tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan apa sih yang utama? Yang utama dan terutama adalah kasihi Tuhan Allahmu. Jadi menyimpan firman, mengasihi Tuhan Allah kan menyimpan firman ya. Mengasihi firman adalah hal yang paling prinsipal. Jadi kalau kita ingin tidak terkalahkan oleh pencobaan, ya simpan firman. Makanya di sini diajarkan berkali-kali, baik saya, Pak Wagem maupun para pengurus, ngajarinnya sama, karena ilhamnya sama, kepala gerejanya sama. Renungkan firman, ucapkan firman, renungkan firman, ucapkan firman. Tujuannya supaya purpose kita di dalam Kristus tercapai. Ya. Ayat 12. Di dalam Dia kita beroleh keberanian jalan masuk kepada Allah dan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Purpose, potensi, dan hikmat berjalan bersama-sama. Hikmat adalah prinsip-prinsip, principle thing. Minggu lalu saya kasih contoh, misalnya gitar itu diciptakan untuk menciptakan nada yang baik, kita bisa nyanyi. Itu adalah purpose. Untuk apa gitar diciptakan? Untuk menghasilkan nada. Lalu dia diberi potensi, makanya gitar itu nggak ada yang lempengan triplek doang, tapi diberi ruang resonansi, diberi senar, itu potensi. Ya. Kemudian diberi prinsip-prinsip memainkannya, bagaimana chord yang dimainkan. Kalau kita main gitar nggak pakai chord, maka kita akan merusak suasana. Ya. Jadi itu contoh yang paling simpel kalau Bapak Ibu Saudara merenungkan apa itu purpose, potensi, dan prinsip. Nah sekarang saya akan tutup dengan ini, saudara. Ya. Ternyata hikmat itu ternyata membentuk karakter kita. Menjadi seperti karakter Allah. Ya. Prinsip-prinsip yang kita terima dalam Alkitab itu tidak bisa kita langgar, kita lawan. Kita abaikan bisa diabaikan. Tapi karena kalau kita melawan itu nggak ada gunanya, karena prinsip itu tetap established. Kita mau percaya, mau tidak, dia tetap established. Yang menjadi pertanyaan ini adalah, apakah kita mau rindu menjadi orang yang punya karakter sesuai dengan hikmat Allah? Itu pertanyaan yang perlu ditanyakan kepada masing-masing diri kita. Ya kita tentunya berharap kita semua bilang, aku mau seperti Allah. Nah lupakan dulu kelemahan kita, masalah kita yang sangat berat membuat kita tertekan, lupakan dulu. Ingat dulu bahwa Kristus di dalam kita untuk supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya. Dan kalau kita sudah bertekad seperti itu, maka hikmat yang akan siap kita lakukan setiap hari itu menjadi karakter kita. Karakter jauh lebih penting daripada karisma. Banyak orang jatuh gara-gara karisma karena tidak punya karakter. Tidak punya hikmat. Tidak berjalan dalam prinsip-prinsip yang dia percayai. Saya catat ada beberapa definisi karakter. Ya. Ada 5 kalau salah. Yang pertama, karakter itu adalah memberi value pada sesuatu. Memberi nilai. Kalau kita memberi nilai kepada Bible, sebenarnya apa yang saya bagikan ini sama yang dibagikan sama rekan-rekan lain sama Pak Wagem sama semua ya. Kita memberi value kepada Alkitab, waktu kita yang atur ya. Kita ambil value untuk baca firman, maka karakter kita akan terbentuk. Tidak peduli seberat apapun masalah kita, itu akan hancur karena firman. Kemudian nomor 2, karakter adalah men-set sendiri standar dalam hidup kita. Kita tentukan bahwa standar hidupku ini adalah Alkitab. Kalau saya sakit, maka yang menyembuhkan saya menurut Alkitab adalah renungkan firman Tuhan, matamu jangan menjauh dari firman, telinga harus mendengar firman, hatimu ditanam oleh firman. Itu saya set hidup saya seperti ini. Jadi kita set sendiri. Kita yang pilih, kita yang tentukan. Jangan terlalu cepat mencari orang lain untuk istilahnya sharing, curhat, tapi sebetulnya penyelesaian itu ada di dalam kita. Makanya saya katakan kesuksesan kita itu terperangkap di dalam hidup kita.
Kesembuhan kita sudah terperangkap di dalam spirit kita, yang disebut warisan. Christ in you, the hope of glory, atau ciptaan baru. Jadi kita yang set. Bisa ya, karena setternya ada di dalam kita. Dan teksnya ada di Alkitab. Yang ketiga adalah, karakter itu adalah self-impose atau mengimpose disiplin, memaksa untuk mendisiplin diri. Oh, ini udah perbuatan Pak. Iya, ini perbuatan iman, saudara. Ini perbuatan iman. Jangan terlalu takut dengan perbuatan, saudara. Karena iman tanpa perbuatan mati. Kita punya pengetahuan apapun, kita punya understanding dalam apapun, kalau tidak pernah menjadi perbuatan, itu mati. Ya. Masa depan kita itu tidak tergantung dari karisma atau pengetahuan kita atau knowledge kita. Masa depan kita tergantung dari karakter kita. Orang akan lihat karakter kita, orang akan suka kumpul dengan kita kalau kita punya karakter, punya prinsip, punya hikmat. Perkataan kita selalu nyaman, damai, sejahtera, walaupun kita nggak banyak tahu. Ya. Kemudian, karakter itu, ini yang nomor 4 ya, tadi penjelasannya. Nomor 4, karakter itu adalah usaha yang konstan, terus menerus, untuk kita menjadi orang yang berintegrasi dengan firman Allah. Ya, jadi karakter itu adalah usaha kita, labor to enter the rest adalah Kristus. Usaha kita, usaha untuk resting adalah Kristus. Kita berusaha untuk menjadi ehad, satu dengan Kristus, itu disebut karakter. Dan hasilnya disebut integrity. Ya, jadi dari kita berusaha punya integritas seperti Kristus, maka hasilnya kita akan dibilang, bapak itu atau ibu itu orang yang berintegritas ya. Integritas sama siapa? Sama Kristus. Ya. Jadi karakter adalah usaha yang konstan. Kemudian ada lagi dibilang begini, karakter adalah berkorban demi prinsip atau sacrifice to principle. Maksudnya begini, ini untuk anak-anak muda khususnya ya. Ada kadang-kala anak-anak muda itu dipengaruhi oleh mode. Yang satu punya handphone seperti ini, kita pengen. Ya. Nah kalau kita tahu bahwa aku anak Tuhan, identitasku bukan di mode, baik pakaian, handphone, atau penampilan, maka anak-anak muda akan siap sacrifice demi prinsip Alkitab. Gitu ya. Kalau di sini saya yakin semua baik-baik ya, tapi ada di beberapa tempat anak-anak Tuhan, pemudanya, kalau bergaulnya kurang bebas dengan segala manifestasinya, itu rasanya nggak ikut mode. Nah anak-anak muda yang punya karakter, dia akan mau sacrifice demi prinsip-prinsip Alkitab. Dia akan lepaskan itu. Bahkan dia rela meninggalkan teman-teman yang tidak membawa dia kepada purpose dia di dalam Kristus. Dan ini berlaku bagi semua anak muda, orang tua, termasuk pendeta. Jadi karakter adalah sacrifice demi prinsip-prinsip. Ada kelompok-kelompok yang harus kita tinggalkan dalam hidup kita. Mungkin kita punya kelompok-kelompok. Teman-teman SMP, SMA, teman musik, teman apa. Kalau kita orang yang berkarakter, ingat karakter itu melindungi potensi kita ya. Dan membuat kita sampai kepada purpose. Kalau kita orang berkarakter, kita akan sacrifice itu. Aku tidak akan ketemu. Tapi bukan berarti musuhan, ya. Tetap kita respect, kita hormati, kita berteman, tapi kita rela putus. Yang terakhir, karakter adalah secara simpel, karakter atau hikmat adalah holiness. Nah, itu dia. Holiness adalah oneness, satu. Satu apa maksudnya, Pak? Kita adalah Kristus, diciptakan oleh Allah di dalam Kristus, menjadi seperti Kristus, tujuannya adalah Kristus, maka karakter kita adalah holiness, kekudusan, dipisahkan untuk menjadi seperti Kristus. Kalau sudah begini, saudara, kalau kita sudah tahu prinsip ini, kita tinggal lakukan gitu ya. Nanti Roh Kudus yang kasih kekuatan, bukan dengan kekuatan kita juga, ya nggak bisa lah kita ya. Maka saya katakan ikut Tuhan itu bukan mudah, juga bukan sulit, tapi mustahil tanpa Kristus. Nah, kabar baiknya adalah Christ in you, namanya Immanuel, Allah beserta kita, maka tidak ada satupun yang mustahil. Yang saya sampaikan ini knowledge, saudara. Seberapa dalam nanti Bapak Ibu Saudara dan saya ingin mengerti itu disebut understanding, pengetahuan. Itu hubungan kita dengan Kristus.
Sekarang seberapa dalam kita ingin bertindak dalam perbuatan tentang hikmat kita, nah itu disebut hikmat. Ya. Dan itu membentuk karakter. Jadi mudah, makanya Tuhan katakan, ayo yang berbeban berat, letih lesu, ikut aku. Aku lemah lembut, bebanku ringan. Ringan dia bilang. Kita bilang berat Pak, ringan. Karena kita lakukan bersama dengan dia, dan kita pasti bisa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, jadilah karakter Kristus.